Hai semua, gua Wasa dan selamat datang di segmen Automotif. Ya, kali ini dia motor yang baru banget gua ambil di bulan Januari ini, PCX 160 CBS. Jadi bukan yang ABS, apalagi bukan yang hybrid. Nanti alasannya kenapa gua ngambilnya yang CBS aja. Terus ini juga sempat gue taruh ke Instagram story beberapa kali dan dari teman-teman itu banyak yang nanyain bahkan minta di review motor ini. Jujur nih motor belum ada 1 bulan, jadi kenanya bukan review tapi kayak pengalaman gue make si Honda PCX ini. Dan jujur ya, tahu-tahu gue bisa iseng ngejajanin si PCX ini tuh gara-gara gue waktu itu habis dari Bali. Terus di Bali gue nyobain motor PCX, motor sewaannya waktu itu dapetnya PCX. Dan gue jadi keracunan. Di situ jadinya gue pengen beli juga. Terus nyari ini motor pengennya tuh beli langsung cash, agak-agak susah. Biasalah ya kayak gitu-gitu, klasik sebenarnya. Beli motor, beli mobil kalau pengen beli cash itu selalu disusahin, dibikin susah. Kecuali kalau mau belinya itu lewat leasing alias kredit. Kalau mau beli cash dikasih tahu indennya 2 bulan Mas Wasa. Oke, tapi giliran gue nanya ke tempat lain, kalau mau belinya kredit gitu ya pakai leasing, itu 2 minggu aja paling cepet udah sampai, bahkan kurang dari 2 minggu bisa. Udah klasik lah kalau alasan kayak gitu ya. Nah, melalui IG story waktu itu gue ngeluh soal beli cash diribetin. Ada teman gue yang kerjanya di Honda, akhirnya lewat beliau akhirnya gue beli cash dan datangnya cuma 2 hari aja. Ini nicknya yang tahun 2022. Ini motor gue lupa datangnya itu tanggal berapa tepatnya ya. Tapi yang pasti ini motor produksinya itu tanggal 3 Januari. Kalau nggak salah 3 Januari, terus nyampe ke tempat gue itu kayak cuma sekitar 5 hari kemudian. Jadi ini motor termasuk cepat datangnya. Oke, itu alasannya kenapa gue ngambil PCX. Terus sekarang udah nyampe, otomatis sebelum plat nomornya datang, ini motor udah gue modif sedikit-sedikit looksnya aja. Jadi biar nggak standar banget lah. By the way, ini gue syutingnya di luar ya, outdoor depan rumah persis. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara masuk. Tapi harusnya minim sih, soalnya mic-nya bagus. Nih yang dari depan dulu sebenarnya gue udah modifnya simple, kebanyakan itu kayak cuma pemanis-pemanis aja. Jadi yang pertama ini ada stiker ABS di sini. Aslinya ini motor tulisannya kombi brake gitu ya. Cuma gue tiban aja sama ABS gini biar ala-ala kayak ABS. Nah, ini di sini gue sambil jelasin aja kenapa gue nggak ngambil yang ABS. Jadi gini guys, kalau menurut gue ABS itu nggak terlalu penting untuk di motor yang cc-nya itu cuma 160. Jadi ingat banget waktu punya NMAX dulu gue pakai selama kurang lebih 3 tahun lebih ya. Itu gue ngambil yang bukan yang non ABS pokoknya. Kenapa? Karena ya balik lagi, mau ngebut apa sih? Walaupun teman-teman juga pasti akan bilang, "Bang, kalau ABS itu lebih aman." Iya, lebih aman. Tapi resikonya lebih cepat, tahu-tahu error juga banyak gitu loh. Waktu itu. Cuma ini yang NMAX sih, kalau yang PCX gue nggak tahu ya. Jadi intinya kalau menurut gue pribadi ya, CBS aja udah cukup. ABS gue punya kayak punya pemikiran sendiri 250 cc ke atas lah. Baru ABS itu perlu. Kalau 160, 150, bahkan 100 gitu ya. Enggak sih, enggak penting. Malah takutnya tiba-tiba nanti malah error, rusak gitu, malah bikin kerjaan gitu. Kayak yang NMAX dulu kasusnya kayak gitu. Oke, ini yang soal stiker ABS. Terus dari sisi pelek gue cuma ganti tutup pentil aja warna merah. Jadi sebelum lebih lanjut lagi, ini motor warna putih hitam. Ya putih kayak gini lah pokoknya. Gua paduin sama detail-detail warna merah. Nah, ada juga teman-teman yang nanya kenapa bukan warna biru, nanti gue jelasin. Pindah ke atas ke bagian handle-handlenya. Ini gue juga ngambilnya yang warna merah. Ini gue pakainya yang merek RCB, Racing Boy. Ini juga masangnya di Giotto. Jadi emang itu bengkel langganan gue sih waktu itu, si ZX juga gue modifnya di mereka. Barengan sama master remnya pakai yang RCB juga, jadi satu set. Ini RCB berapa sih gue lupa, nanti pokoknya semuanya ada di deskripsi dan ada gue taruh video juga lah. Terus tambahan lagi untuk selang remnya, ini gue juga pakainya Hell berwarna merah yang merah karbon. Jadi biar senada gitu merahnya. Soalnya kan ada tuh yang merah polosan aja, menurut gue kurang catchy aja. Tapi kalau ini ada karbon-karbonnya gitu, jadi glossy-nya lebih bagus. Oke, terus lanjut lagi di bagian sini gue tambahin holder handphone. Ini yang suka ditanyain juga sama temen-temen di IG story. Ini adalah mereknya GUB, tipenya yang P30. Ini bagus. Sebelumnya gue udah pernah pakai di X-Max gue, bukan pernah pakai, sekarang tuh emang pakai di X-Max gue. Nah, gue milihnya yang warna hitam, jadi biar nggak terlalu ramai banget sama warna merah di bagian depan sini.
Tuh, terus lanjut lagi ke spionnya. Ini spionnya gue ganti yang model kayak, kalau nggak salah nih kayak punyanya Yamaha deh. Cuma gue carinya yang lebih kecil aja. Jadi biar lebih gampang selap-selipnya. Soalnya kalau PCX menurut gue stangnya emang agak lebar nih. Motor ini banget sih, apa namanya? Jet ski. Sekarang lanjut lagi ke bagian belakang sini. Ini ada 160. Ini tuh tambahan juga, beli di Tokopedia. Banyak yang jual nih emblem 160 kayak gini. Gue milihnya yang warna merah. Ada lagi yang warnanya gold. Nah ini gue milih warna merah dan silver ya biar ya teman-teman lihatnya ini nyatu kan, bagus gitu. Lanjut lagi ke bagian bawah, ini selang remnya juga, selang rem Hell, jadi depan belakang pakainya yang senada. Terus ini pernya gue pakai yang YSS G series yang tipenya smooth. Ini harganya gue inget banget soalnya, ini 3.500.000, lumayan. Nah kenapa nggak gue pakai yang Ohlin? Teman-teman ada yang nanya juga di Instagram story soalnya. Karena ya menurut gue bagusan merah, putih ketemu merah, dan di sini ada hitam, itu menurut gue bagus. Kalau menurut gue, sekali lagi menurut gue, putih ketemu emas gold kayak gitu ya, kuning juga gitu, kayak gigi yang kuning gitu kan. Jadi menurut gue kurang pantas sih kalau mata gue ngelihatnya ya. Terus ini juga ada pokoknya ini yang biar nggak nyiprat lagi ke dalam, gue ganti pakai mereknya Hayaidesu juga warna merah. Jadi biar senada juga gitu. Terus bagian ban belakang, pokoknya ini untuk ban ya, depan belakang belum ada yang gue ganti. Ini ban belakang gue cuma ganti tutup pentilnya aja yang warna merah kayak gini juga. Sisanya, oh ada satu lagi, bagian dalam nggak kelihatan, yaitu klakson. Klaksonnya gue ganti juga sama kayak punya Ninja di Giotto, pakainya yang merek Pia. Jadi klaksonnya udah modifnya nggak ada yang aneh-aneh lagi. Emang niatnya ini sebenarnya motor buat dipakai sama bini gue sih, lebih kepake buat hariannya. Sekarang kita lanjut ke ini aja, ke bagian Q&A dari teman-teman nih, ada yang nanya, sekalian gue bahas ya. M Widianto, dia nanya, bang pasang spion nempel di bodi. Jadi gini, oke ya, kalau menurut gue spion di bodi maksudnya di depan sini kan, kayak apa, kayak ngarep banget moge yang kayak mungkin X-Max aja standarnya dia nggak ditaruh di depan gitu, nggak taruh body, taruhnya di sini. Ada sih yang taruh di depan, itu adalah si Honda Forza. Nah Honda Forza taruh depan, tapi balik lagi dia kan kenanya motor gede juga, cc-nya nggak moge juga sih, pokoknya cc 250, cc-nya gede lah kita nyebutnya kayak gitu ya. Cc-nya gede kayak gitu, pantas karena bodinya juga gede gitu loh. Kalau menurut gua ini bodinya ya maksudnya gede tapi tidak segede motor yang cc-nya lebih gede terus maksa taruh di sini. Buat gue pribadi gue kurang suka. Intinya kayak gitu. Ini pokoknya pendapat gue ya. Kalau teman-teman punya pendapat sendiri ya terserah gitu loh. Ya, itu jawaban dari gue kenapa nggak pasang spion di body. Lanjut lagi. Sekarang dari MDS Marit W3, nggak ngambil yang ABS bang. Nah tadi udah gue jawab juga kenapa nggak ngambil yang ABS ya. Kenapa nggak putih biru bang? Nah bener juga, karena teman-teman follower gue biasa tahu kalau gue tuh demennya yang biru putih. Karena menurut gue nggak sinkron. Ketika warna biru ketemu warna putih itu, kalau menurut mata gue warna biru itu gelap dan dikasih terang warna putih gitu loh. Jadi biar match. Tapi kalau ini kan warna putih udah terang, dikasih match warna kuning, terang ketemu terang nggak asik. Kayak gigi yang tadi gue bilang, kayak gigi kuning. Jadi mendingan ini yang paling terang sendiri warna merah, ketemu yang paling terang sendiri warna putih, ketemu warna merah, cakep jadinya. Si merahnya itu detail-detailnya tuh jadi lebih kelihatan gitu loh. Dan gue juga udah pernah lihat soalnya di akun Instagram PCX Modifikasi Indonesia kalau nggak salah, ada tuh yang dia warna putih tapi di sininya dibiruin, nih deck yang putih nih dibiruin, sama peleknya juga warna biru senada. Ya udah ada gitu loh, orang lain aja. Kalau gua nggak ngikutin. Oke, selanjutnya ini dari Hadi Kusnaidi. Joknya ganti MB Tech bang, jok bawaannya Honda keras. Nah, Bro Hadi ini bener banget sih. Joknya si Honda PCX ini keras guys emang. Beda banget sama joknya NMAX waktu itu. Joknya itu empuk, pernya yang keras kalau NMAX. Tapi kalau Honda PCX ini gua ngerasainnya per bawaannya juga keras, joknya juga keras. Jadi ini di komplek gua aja jalanannya itu konblok. Jadi bayangin deh teman-teman jalan komblok terus naik motor gitu berasa. Makanya ini pernya gue ganti YSS yang smooth agak mendingan. Nah cuma untuk joknya kalau kata Bro Hadi tadi kan ganti KMB Tech berarti ganti kulitnya doang. Menurut gue salah. Yang bener itu kulitnya terserah mau diganti atau enggak. Yang diganti itu adalah busanya. Busanya ya di replace aja, cari yang
lebih empuk di tukang jok luar atau pinggir jalan tuh kayak gitu biasanya banyak. Cuma menurut gue masih belum perlu banget ganti busanya, jadi biarin aja. Gue yang lebih perlu ini adalah ngepapas bagian pembatas nih antara yang pembonceng sama yang bawa motor. Kenapa? Nanti gue kasih tahu lebih lanjut soal jok sini ya. Soalnya ada juga yang nanya soal handling motor ini enak atau enggak. Oke? Lanjut lagi. Pertanyaannya dari gue lupa namanya. Ini gue screenshot satu ini doang sih, satu obrolan. Alasannya ngambil PCX ketimbang NMAX. Nah, alasannya kenapa gue ngambil PCX? Karena gue udah pakai NMAX ya. Jadi kalau teman tahu Instagram gue, scroll aja paling bawah itu, pokoknya ada di bawah-bawah itu gue sering ngepost lagi naik NMAX kok. Jadi NMAX yang lama ya sih, bukan yang baru. Jadi ya hitungannya ini beli PCX selain keracunan dari motor sewaan di Bali, ya pengen nyobain juga PCX kayak gimana kalau dipakai harian. Karena kalau NMAX udah bosen gitu, udah 3 tahun lebih, 4 tahun bahkan lah gue pakai NMAX yang lama gitu. Lanjut lagi, ini dari Zainal Nursalam, kok nggak Ohlins? Nah yang tadi udah dijawab kenapa nggak Ohlin. Nah terus lanjut lagi, ini dari Muhammad Reza Asmei. Kalau beli motor baru Honda, kira-kira yang mesti diganti apa aja ya? Ini pertanyaan yang agak-agak aneh sih menurut gue. Ada gitu ya orang mikir, lu beli motor baru terus langsung kepikiran ada yang mau diganti apaan aja. Berarti kan ada yang cacat dong bawaan pabrik. Dan berarti nggak layak pakai untuk konsumen. Logikanya kan ke situ. Jadi ya gitu, menurut gue kalau teman-teman beli motor baru ya nggak ada diganti. Kecuali kalian belinya motor second, motor bekas, nah itu pasti ada aja yang diganti gitu loh. Kalau keluhan soal joknya keras, pernya keras, sebenarnya itu kan cuma ke individunya masing-masing. Kalau yang beli orang awam gitu, kayak misalkan nyokap gue atau bokap gue belinya toto pernya keras, joknya keras, menurut gue juga ya dibiarin aja, udah begitu aja, pakai, udah tinggal pakai buat ke depan kayak gitu loh. Jadi menurut gue nggak ada yang diganti, nggak ada yang perlu diganti dari awal kita beli motor baru gitu. Lanjut lagi ke pertanyaan yang lain. Ini dari Gadget Friend, ini teman juga sih. Masih gredek nggak ya Om? Dan infonya shocknya juga keras, misal betul ada solusi nggak buat keduanya? Masih gredek atau enggak? Pengalaman gue dulu mesinnya gredek itu di Yamaha, di Honda Vario sih. Vario yang idling stop. Itu sempet jadinya gredek-gredek mesinnya. Itu nggak tahu waktu itu nyembuhinnya gimana, soalnya keburu udah gue jual. Itu emang nggak tahu sih penyakit Honda apa enggak ya. Tapi kalau si PCX ini ya nggak ada sih gredek-gredek. Men, ini motor belum ada 1 bulan, jadi ya belum tahu rasanya kayak gimana gredek-gredeknya. Jadi ya masih di enjoy pakai aja, aman, nggak ada masalah. Ini juga bensin gue pakainya lagi nyobainnya Pertamax Turbo. Dari awal beli sampai sekarang belum habis, setengah aja belum. Karena ya jalannya aja baru 100 berapa nih? Baru 160-an, 164 km, belum jauh. Terus lanjut lagi, ini infonya shocknya juga keras, masih yang si Gadget Friend tadi, iya shocknya keras, makanya gue ganti yang YSS ini Om. Udah ya, sekarang lanjut lagi. Ini ada nanya juga pas gue ganti selang rem, ini cakram sama kalipernya diganti juga nggak Bang? Jawaban gue adalah tidak, jadi gue cuma nyari pemanisnya doang, aksesorisnya biar cantik gitu kelihatan. Ganti selang rem doang. Jadi kepala babi atau kalipernya sama disc brake-nya, cakramnya masih standar aja. Cuma kepikiran sih pengen ganti cakram aslinya si Honda ADV. Dia lebih cakep soalnya di bagian luarnya dia ujung-ujungnya bergerigi, nggak bulat halus kayak bawaannya si PCX ini. Baru kepikiran doang, cuma kayaknya masih ntar-ntaran lah. Dah lanjut lagi, ini dari nggak dikenal @mikai_nerbo. Pakai part karbon Bang biar hedon. Nih ya guys, jujur ini X-Max gua sama Ninja ZX gue juga sampai sekarang modifannya itu nggak pernah ada karbon part. Terus glossy kayak gitu, kotak-kotak kayak jaring-jaring, buat gue pribadi gue nggak suka. Makanya sampai sekarang handphone aja nih kalau gue bahas nggak pernah gue pakai casingnya itu karbon kan di handphone tok. Jadi kayak gitu ya jawaban gue soal part-part karbon. Kalau mau kelihatan head-on ya silakan teman-teman yang lain. Cuma itu bukan aliran gue. Aliran gue pokoknya lebih looksnya tuh clean, simple, nggak ribet kelihatannya. Terus ada lagi nanya dari @ramdani14. Knalpot ada rencana ganti nggak Bang? Jujur tidak ada. Gua termasuk orang yang suka aneh sama suara knalpot Matic yang diganti. Kenapa? Karena nggak ada napasnya coy. Nggak enak gitu loh. Gua denger anak-anak Matic gitu ya yang diganti knalpotnya, itu selera mereka gitu ya. Tapi kalau buat gue pribadi gue kurang suka. Gimana motor suaranya ada, gitu tapi nggak ada napasnya. Apa sih?
Nggak enak coy, asli nggak enak kayak gitu. Enakan tuh kalau misalkan motor yang ada giginya itu entah ada kopling ataupun yang semi kopling kayak Supra X, itu masih enak loh, ada napasnya, bot 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 gitu. Kalau wow, apalagi kok knalpot ember ya, aduh. bukan selera gue. Itu pokoknya ya teman-teman ya terserah. Tapi kalau di gue nggak akan pernah ganti knalpot buat di motor Matic. Sekarang lanjut lagi, Manarul Hidayat. Bang, kenapa ngambil kenapa ngambil motor PCX-nya berwarna putih? Jadi gini, gue sempat ngeliat juga aslinya. Sebelum lihat aslinya, gue juga ngeliat di YouTube. Khususnya gue ngeliat di Kang Iwan Banaran, Cak, yang PCX 160 warna-warna barunya. Itu menurut gua yang paling bagus, yang paling kelihatan PCX banget adalah warna putih ini akhirnya. Karena PCX itu kan dia gede ya, gede terus di tengah langsing sampai akhirnya belakang itu ngegede lagi, dia tuh banyak liuk-liukannya. Nah liuk-liukannya itu kalau kena cahaya tuh kelihatannya di warna putih ini doang. Tapi balik lagi ya, kalau soal warna kan balik ke selera. Warna hitamnya gua ngelihatnya kayak hitam ini ya, hitam yang glossy-nya. Gue ngeliatnya kayak bukan PCX. Terus bukan PCX yang baru, tepatnya kayak gitu. Karena PCX yang lama juga ada warna hitamnya dan nggak begitu kelihatan kalau warna hitam. Kalau warna putih kelihatan. Terus yang hitam dope-nya gue kurang suka juga, jadi kelihatannya kayak kotor. Terus yang warna birunya itu paling aneh birunya gue ngelihatnya. Kalau birunya terang kayak ZX bagus, tapi ini birunya tuh biru bluk gitu, jelek sih kalau menurut gue. Aneh-aneh aja Honda warnanya. Terus satu lagi yang warna merah dope. Nah yang merah dope itu sebenarnya bagus, cuma gue pribadi dari dulu nggak suka kendaraan yang berwarna merah, jadi gue nggak ngambil yang warna merah. Ya udah makanya gue ngambilnya yang putih. Terus juga di putihnya ini kan ada two tone-nya warna hitam, jadi ya udah jadi hitam putih, menurut gue bagus. Gue kasih deh perintil-perintilan percantik warna merah kayak gini dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadilah begini ya. Oke, itu alasan kenapa gue ngambil yang warna putih. Terus ini ada juga yang nanya dari Bro Leonard Adrian. Penasaran oli kuda besinya pakai apa nih? Bawaan pabrik atau referensi sendiri atau sesat gitu. Salam dari Leo Maxus. Oh, ini teman gue di grup X-Mac ya. Kalau aliran gue, oli mesin dari dulu banget, dari modelan mobil Honda pun, ini yang Kawasaki, terus yang Yamaha, yang sebelumnya juga gue pakai Vario dan NMAX. Gue kalau oli itu selalu bawaan pabrik sih, jadi nggak pernah aneh-aneh. Yamaha pakainya Yamalup, kalau si Honda ini pakainya ya apa, Federal ya bawaannya. Yang biasanya gue ganti itu adalah cairan atau air radiator atau oli radiator. Itu yang biasanya gue ganti. Jadi gue pakainya merek Engine Ice ya seringnya. Kalau oli pokoknya ya bawaan aja sih, nggak pernah aneh-aneh. Jadi biar apa ya, kalau misalkan amit-amit rusak karena olinya ya kita bisa ngeklaim ke pabrikan besarnya gitu. Lu bikin motor, pastinya lu tahu dong oli yang terbaik buat motor lu gitu. Kalau olinya juga tahu-tahu bikin rusak ya berarti ya jelek, harusnya kayak gitu. Logika gue doang sih. Dan sepanjang gue hidup pakai motor, pakai mobil, pakai oli bawaan dari dealernya gitu, ya udah aman-aman aja sih, fine-fine aja. Toh juga nggak buat balapan kan, buat dipakai harian doang. Oke, terus ini pertanyaan terakhir dan yang paling sering banget ditanya sama teman-teman, sekaligus bisa jadi penutup video ini. Ini dari Joshua, diwakilkan oleh Joshua ya. Sekali nanya dong bang, enakan mana? PCX dan NMAX. Ini tuh ngomongin PCX sama NMAX, emang mereka tuh berantem banget sih. Emang tujuannya tuh untuk saling bersaing ya. Jadi sepengalaman gue nyobain NMAX yang old, jadi gini, gue kasih tahu dulu enak mananya. Pertama dari posisi riding ya. Posisi riding sebenarnya kalau buat gue pribadi, gue lebih enak kakinya dulu nih. Kakinya itu adalah NMAX. Kenapa? Tinggi gue 177, gue kakinya kalau di PCX ini ya segini nih posisi gue. Ini gue nanggung, masih agak pegel di bagian lutut sini. Karena lebih enaknya lagi, gue agak belakang lagi. Segini, agak lurus. Jadi enak kalau gue. Tapi di PCX ini kehalang sama pembatas antara penumpang sama pengemudi. Inilah yang tadi gue bilang di awal, kenapa gue lebih pengennya ngempapas joknya. Jadi biar lebih belakang lagi, biar posisi riding gue lebih enak. Jadi gue bisa bilang nih buat teman-teman aja, sarannya boleh diterima boleh enggak. Kalau teman-teman tingginya lebih dari 175 cm, saran gue ambil NMAX kalau pengen posisi riding kakinya enak. Terus
Untuk yang bagian tangannya, ini ada enak ada nggak enak di posisi atau saat berkendara yang berbeda-beda. Kalau ngomongin PCX enak, dia gue ngerasa lebih lebar sama sudutnya tuh lebih enak si PCX ini ketimbang NMAX kalau dibawa jalan lurus begini tuh. Jadi si PCX ini tuh dia stangnya lebih turun, jadinya kayak lebih enak aja gitu loh megangnya si motor ini ketika lagi jalan biasa. Tapi kalau lagi muter, nah lagi puter balik, gua cenderung lebih enak NMAX sih gitu ya. Posisi tangan ini kan tadi kaki udah, sekarang tangan. Jadi ya untuk posisi tangan ya anggap aja sama-sama enak lah ya, gimana dari si pengemudinya aja bisa ngeadaptasiin dengan keadaan stangnya yang ada gitu. Menurut gua ya sama-sama enak nih. Terus yang berikutnya adalah soal mesin. Nah kalau mesin beneran deh, kalau teman-teman ngincer yang mesin suaranya lebih halus, apalagi starternya juga halus gitu ya, sama bensinnya irit, Honda nggak ada pilihan lain lagi kalau dibandingin sama Yamaha. Tapi kalau teman-teman nyarinya yang kenceng, tarikannya enak, betotnya itu enak, nggak lelet kayak ini, ya pastinya si NMAX. Tapi resikonya bensinnya lebih boros. Nah, jadi ya balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Pengen yang irit atau pengen yang boros? Pengen yang slow-slow aja, nggak dibetot-betot. Pokoknya ya kalau udah jalan juga ngebut-ngebutnya sama-sama aja, jalannya bisa nyantai. Ya pilihnya Honda. Tapi kalau situ orangnya gampang panas di jalan, betot-betot mulu, ya ambilnya NMAX. Gitu. Terus sama satu lagi, sebenarnya di bagian ini sih, gue tuh suka ngeluh juga. Joknya tuh gue lebih seneng si NMAX karena lebih gede. Gue ingat banget helm Halfest gue itu muat di joknya si NMAX Old ya. Gue nggak tahu kalau NMAX yang sekarang tuh semana soalnya guys. Anggap aja sama kali ya. Apa beda harusnya, gue nggak tahu dah. Pokoknya jok ini tuh, joknya si PCX tuh sebenarnya gede. Tapi ketika kita naruh helm itu jadi sempit banget. Teman-teman pasti naruh satu helm katakanlah helm Halfest, terus naruh mantel, terus naruh sendal. Kalau misalkan hujan, kalian lagi pakai sepatu, pengennya hujan, pengennya pakai sendal gitu ya. Udah gitu loh, penuh, habis. Terus enaknya joknya PCX juga ini kalau dibuka bisa segini dan bisa gini nih, kebuka gede banget. Ini gue suka nih. Di NMAX seingat gue nggak bisa kayak gini. Jadi kalau NMAX itu kayak cuma segini doang sih mentoknya, nggak bisa sampai lurus banget kayak gini. Tapi kalau disuruh milih PCX atau NMAX, gue jadinya sebenarnya milihnya NMAX sih. Karena kaki gue nggak apa ya, abis beli kaki tuh udah bisa langsung enak dan ya udah jadinya langsung pakai. Tapi kalau PCX ini gue abis beli, gue masih ada PR buat ngepapas joknya sedikit lebih ke belakang lah, paling ya 3 atau 4 cm lah. Udah jadinya lebih enak. Karena emang enakan segini sih. Tuh gitu guys. Paling ya segini aja video dari gue ya soal si PCX 160 2022. Semoga pokoknya bisa ngebantu buat teman-teman menentukan beli PCX-nya atau enggak, atau yang masih bingung terutama soal beli PCX atau NMAX. Ya kan itu yang paling sering banget ditanyain, soalnya harga juga mirip-mirip dan emang bersaing. Oh iya, sama satu lagi sebelum closing bener-bener. Ini gue suka sama speedo barunya si PCX. Menurut gue keren banget karena gue paling terpesona sama ini indikator lampu sen nih. Dia lampu sennya tuh bagus gitu loh. Warna hijaunya biasa kan kalau motor-motor yang lain tuh kayak cuma bulet-buletan doang, tapi kalau ini tuh kayak LED panjang gitu, menurut gue mewah sih. Terus sama ini logo PCX-nya bisa nyala warna biru, nyala otomatis sih. Gitu. Sama kalau ngomongin soal speedo, gue sering lihat sih di parkiran motor PCX itu di sininya nih bagian speedometernya suka apa ya, airnya tuh nggak jatuh ke bawah, jadi kayak ngegayung di sini loh, ngembeng air di sini bikin genangan. Kayaknya sih gara-gara ya kan motor jalan terus kadang debu masuk ke sini kan, debu ada di sekitar speedo, terus kena hujan debunya akhirnya ya pasir-pasir gitu numpuk di bagian di jalur air keluar, jadinya ya airnya nggak turun-turun, jadi banjir di sekitar speedometer gitu doang pernah lihatnya. Cuma kalau motor gue nggak tahu sih, yang ini belum pernah belum dipakai jauh. Terus kalau gue nyuci juga waktu itu pernah sekali nyuci sendiri, airnya langsung turun. Ya masih bagus lah, ya masih motor baru. Enak atau nggak enak ya masih enak lah motor baru. Joknya doang mesti gue papas.
Oke. Udah ya, paling segini aja video kita kali ini untuk Honda PCX-nya. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.